warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasri Kandi. Kali ini kita akan ngebahas berdua, yaitu 30 hari jalur jualan. Di sini itu ngebahas tentang siapapun yang punya mindset bisa jualan pasti akan bisa jualan. 3, kita singkat aja ya. Kalau tadi itu sebenarnya kita sudah mau bikin cuma kepada konsumen ya guys. Jadi kita singkat aja, takutnya nanti ada konsumen lagi. 3 faktor utama yang menjadi kunci sukses penjualan. Pertama yaitu Penjualnya. Siapa sih penjualnya? Yang kedua adalah Penawarannya. Bagaimana cara menawarkannya? Yang ketiga adalah Pembelinya. Dan kali ini kita akan membahas satu, Yaitu penjualnya. maksudnya gimana sih kok bisa penjualan itu bisa sukses gara-gara penjualnya? Nah, di buku yang dibaca ini dia menjelaskan ada beberapa faktor penjual atau tipe-tipe penjual yang mana dia akan menggiring konsumennya untuk closing kayak gitu. Nah, tipe-tipe tersebut itu yang pertama ada D, I, S, C dan Diskon. dari SC ya. Tapi SC interpersonal kayak gitu ya namanya ya. Nah, biasanya tes tersebut itu dipakai untuk para PR buat rekrutmen. Ternyata juga bisa diaplikasikan ke tipe-tipe penjual kayak gitu. Terus sebelum ngebahas itu tadi, apa DSC tadi sudah dijelaskan belum? Jadi DSC itu adalah tipe-tipe kepribadian seseorang yang mana untuk mengetahui jenis kepribadian kita dan bisa diterapkan dalam penjualan. D-nya apa? Dominan, Sama. S-nya stabil, Iya, dan iya. C-nya Oke, sekarang tadi kan DSC ini pasti ya. Mbak Nia termasuk karakter yang mana? Kalau aku pas tadi aku mencoba tes yang ada di sini, aku cenderung ke yang D. Oh iya? Iya, Tapi kok aku dominan. merasa kamu karakternya masuk ke S ya? Iya nggak? Iya nggak? Siapa S? S. Stabil. Nah, kalau coba dijelaskan kenapa Mbak Nia kok merasa dirinya Mbak Nia karakternya itu adalah D? Karena dari soal-soal yang tadi aku jawab itu ada yang ekspresif, terus lebih dominan kemananya, dan itu tuh udah dicek lagi, aku cek beberapa kali dan aku dari jawabanku itu cenderung ke D. Aku kalau aku merasa kalau Mbak Nia bukan termasuk ini dari kacamata penglihat ya, bukan bahasa ya. Kalau Mbak Ania sama Mbak Nabila nih, ini kita mengkuliti Mbak Nia ya. Boleh saya sebagai contoh ya di sini ya, guys. Ternyata Mbak Nia masuk ke kategori apa? S. Kenapa? Yaitu berfokus pada ya. Kalau S itu kayak kurang gebrakan gitu loh guys. Jadi dia tuh cenderung stabil. Tidak, ini cocok lah. Berusaha menjawab sama pertanyaan calon pembeli sebaik mungkin yang ada bisa. Iya betul, itu Oke. salah satu yang aku ingin juga. Tapi yang tidak cocok adalah tidak mudah marah atau frustasi dalam menghadapi calon pembeli. Itu nggak cocok sekali sama. Iya, karena saya Nah, kelemahannya ini terlalu memberikan ruang sehingga calon pembeli menunda memberikan komitmen untuk membeli. ya Bener nggak? itu benar juga. Terlalu mudah menyerah atas penolakan calon pembeli. Karena dia sekali dikasih apa gitu dia langsung ngeleng kayak butuh aku harus nurutin dia nih supaya padahal harganya di bawah harga benarnya. Jadi untuk menentukan kita ini termasuk ke yang mana bukan hanya dari ini sih kalau menurutku, tapi juga harus membaca ciri-cirinya. Makanya aku tanya di sini sudah paham ya kenapa kok Mbak Nia menyebut dirinya Mbak Nia itu dominan? Ya karena aku bukan hanya sih tapi lebih ke pertanyaannya tadi ya, lebih ini ke pertanyaan dan yang yang masuk ke dalam itu pertanyaanku itu masuk ke yang dominan. Jadi karena aku nyata juga ada A beberapa dan juga B beberapa.
C. Aku nih ya, aku akan menjelaskan ya. Kenapa aku menjelaskan D? Karena aku merasa aku adalah orang yang dominan. Kenapa aku bilang aku dominan? Orang dominan adalah dia akan melakukan segala cara untuk closing penjualan. Ya betul. Merasa nggak? Kalau nggak 16 diri gimana? Ya. Itu inti utamanya dari seorang dominan. Iya. Bulan depan kita targetnya digambarkan diilustrasikan ya. Bulan kita targetnya 1 miliar ya. Siap. Jadi apa ya yang menggerakkan pokoknya kita bulan ini harus segini. Kita bulan ini harus segini. Bukan karena aku seorang koordinator bukan ya, tapi lebih ke dari dulu jadi sales pun lebih ke apa ya? Suka Melanggar. suka melanggar ya. Iya. Ya itu betul tadi juga. Ya, jadinya juga berpengaruh pada kepribadian juga sih itu. Terus kemudian ada yang Suka basa-basi. iya. Kamu suka basa-basi nggak sama konsumen? Enggak, langsung. Kalau aku masih suka basa-basi sih. Kalau aku tuh lebih ke Tapi aku suka basa-basi ya, tapi tergantung orangnya juga. lebih ke gini. Pokoknya kamu kenal aku dulu deh. Ini loh aku tuh kalau aku tuh dapat hadiah ini, dapat hadiah itu, aku kasih semuanya buat kamu. Yang penting kamu kenal aku dulu supaya nanti ke depannya kalau kamu ada kebutuhan, kamu ingatnya ke aku, entah itu kipas angin, Entah yang cetak KTP, entah yang cetak apa gitu ya. yang nggak masuk di penjualan kita, tapi dia ingatnya nah itu sih. Jadi aku lebih banyak memberikan janji ke dia. Kita bisa kok Kak. Itu nabi banget. Itu nabi itu. Kalau selain memberikan janji manis, Jadi kita bisa janji kok, yang Pak. penting orangnya dulu itu termasuk sebenarnya masuk ke orang yang dominan juga nggak ya? Betul, karena aku mengaruhi orang dulu ya. Menggunakan segala cara untuk jualan. Tapi lebih ke berpengaruh sih, kayak misalnya juga kayak gini. Ini loh Pak, Wisnu tuh juga pabrik saya, padahal sebenarnya tuh enggak deh, cuman kita pernah tuh juga aja kayak gitu. Pak ini loh Pak, Ebro Hotel juga kita ini loh Pak, di kita. Padahal kita cuma lihat di story-nya aja dan dia tuh cuma tanya-tanya kayak gitu sih. Itu mempengaruhi orang, lebih ke mempengaruhi orang. Kalau ini kembali tadi yang merasa D ya, tapi aku tunjuknya dia S. Tapi terus kan aku belum ada gambaran dia masuk kategori. Saya tadinya lebih Kalau Mbak orang-orang. Mbak Anin yang pernah jadi sales selama Ya, 2 bulan betul. merasa dirinya C. berapa? Kalau aku sih merasa S ya, atau stabil tadi. Karena yang pertama adalah aku ingin memperlakukan pelanggan itu juga dengan hormat dan lain sebagainya, juga berusaha untuk mengetahui pelanggan jauh. Sejauh apa kepribadian pelanggan yang ingin kamu tahu? Ya maksudnya kebutuhan lah. Kebutuhan untuk ya dia untuk belajar itu maunya. Oke. Gak ada yang C berarti ya di sini ya. Iya, C itu apa sih tadi? C itu adalah semuanya pokoknya C kan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan Bukan. aturannya, proses itu kayak Iya, jadi tapi sesuai. kalau menurutku sendiri ya, aku juga kadang cenderung ke C. Dari segi Campuran. campuran maksudnya. Tapi Campurannya. C itu adalah sangkok, kesangkokan yang hakiki. Dan sesuai SOP. Jadi mungkin di sini tuh kayak bisa disimpulkan ya, D, I, S, C itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita itu sebenarnya nggak boleh jadi sales yang punya sifat D, terus kok aja nggak punya sifat I, S, C nggak boleh. Punya sifat yang S juga nggak boleh. Kalau S doang nggak punya sifat D dan C dan apa lagi tadi? I. Jadi semuanya harus di-combine. Ada kalanya kita harus bersifat sebagai seorang yang dominan, ada kalanya kita harus bersifat sebagai seorang yang cermat. Apa yang tadi I, intim, S-nya apa tadi? Stabil, kayak gitu. Ada lagi yang menyimpulkan mungkin? Semua Karena hubungan dengan pribadian dan personal. Jadi apa ya, di buku ini tuh kayak kita itu tadi tuh aku sepanjang baca itu sama sekali nggak ngantuk loh, serius. Buku ini nggak bikin ngantuk sama sekali karena kayak jadi membaca, oh ternyata selama ini tuh karakterku itu seperti ini ya, kayak gitu. Jadi
Ya semoga bermanfaat buat kalian semua yang ingin mengetahui karakter kalian sebagai penjual itu seperti apa, silakan baca-baca bukunya. Bulan depan kita akan membahas tentang yang berdua, yaitu penawaran dan pembelian. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa di follow, komen, subscribe YouTube